Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memaparkan hasil dari pengerjaan kita, yaitu tentang kecanduan bermain game terhadap kualitas belajar mahasiswi Telkom University. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Eldis Zumaragunandar dengan NIM 14022232254. Saya Agung Berkati dengan NIM 14022220323. Saya Ninyaman Anita Rahmadaniarta dengan NIM 140222232. Saya Ina Hartika dengan NIM 14022220239. Saya Muhammad Rafli Putra dengan NIM 14022223109. Saya Elisa Aprilia dengan NIM 104022480003. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait ringkasan. Jadi, penelitian ini membahas terkait pengaruh dari kecanduan bermain game terhadap kualitas belajar mahasiswa-mahasiswi di Telkom University. Latar dari pengambilan penelitian ini didasari oleh maraknya mahasiswa-mahasiswi akan kecanduan bermain game yang berlebihan. Tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap nilai akademik mahasiswa. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode survei Google Form. Responden yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 46 mahasiswa yang diambil secara acak dari keseluruhan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas Telkom University yang memiliki kebiasaan bermain game pada kesehariannya. Metode analisis yang digunakan yaitu uji Chi-square, serta variabel yang diteliti mencakup jenis kelamin yaitu sebagai X1, durasi bermain game yaitu sebagai X2, durasi belajar sebagai X3, dan nilai akademik atau IPK yaitu sebagai Y. Jadi secara keseluruhan, dari yang telah kami teliti, menyimpulkan bahwa kualitas belajar mahasiswa-mahasiswi Telkom University lebih dipengaruhi oleh durasi bermain game dan durasi belajar dibanding dengan faktor jenis kelamin. Boleh di next. Yang kedua ada bab 2 pendahuluan. Next. Di era digital, game online telah menjadi hiburan utama bagi mahasiswa atau mahasiswi Telkom University untuk mengisi waktu luang dan mengurangi stres. Namun, kebiasaan bermain game secara berlebihan seringkali mengganggu prioritas akademik, seperti menurunnya fokus belajar dan nilai akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, durasi bermain game, dan frekuensi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa, dengan data yang diperoleh melalui survei, yaitu Google Form. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen waktu dan keseimbangan antara hiburan dan tanggung jawab belajar. Next. Bab 3 penelitian. Tiga titik satu data sumber data. Seluruh data diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui survei menggunakan Google Form yang dibagikan secara online kepada mahasiswa, dan jenis data yang dikumpulkan dapat disimpan secara terorganisir sehingga mudah diakses dan dianalisis. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penelitian, berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan oleh tim peneliti. Yang pertama itu ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, menggunakan variabel kualitatif dan skala nominal. Yang kedua ada durasi bermain game per jam atau per hari, menggunakan variabel kuantitatif dan skala ordinal. Yang ketiga ada frekuensi belajar per jam atau minggu, menggunakan variabel kuantitatif dengan skala ordinal. Dan yang terakhir ada nilai akademik atau IPK, menggunakan variabel kuantitatif dan skala ordinal. Next. Oke, udah. Lalu 3.2 populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan sampel mahasiswa aktif Telkom University dengan hobi bermain game. Penggolongan populasi pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Laki-laki dengan 24 orang, perempuan 22 orang,
Lalu program studinya S1 Adbis ada 5, akuntansi ada 34, informatika ada 1, MBTI ada 1, seni rupa ada 1, teknik telekomunikasi ada 2, teknik biomedis ada 1, S1 industri 1. Lalu angkatannya 2022 di sini ada 27, 2023 ada 10, 2024 ada 9. Boleh di next. Lalu 3.3 metode pengumpulan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan Google Form, yaitu mengambil sampel dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengajukan pertanyaan kepada responden. Adapun tahap yang dilakukan itu ada 4. Yang pertama, menentukan tema dan responden yang akan dijadikan objek penelitian. Yang kedua itu menentukan metode pengambilan sampel dengan menggunakan Google Form. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang mencakup data dari masing-masing variabel penelitian. Yang keempat, mempersiapkan data yang telah terkumpul untuk kemudian diolah menggunakan aplikasi pengolahan data. Lalu bab 4, statistik deskriptif. Yang pertama, dari data jenis kelamin menunjukkan terdapat perbedaan proporsi yang signifikan berdasarkan jenis kelamin dalam pengambilan sampel. Dengan selisih sebesar 4,4%, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki tercatat lebih rendah dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan. Lalu yang kedua itu, berdasarkan pengambilan data sampel, durasi bermain game mahasiswa atau mahasiswi Telkom University apabila diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu 4,35% bermain game selama 1 jam, 21,7% bermain selama 2 jam, 19,6% bermain lebih dari 4 jam, dan sebanyak 15,2% bermain selama 3 jam. Lalu yang ketiga, data sampel dari durasi bermain belajar mahasiswa atau mahasiswi Telkom University apabila diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, yaitu 39,1% belajar selama 2 jam, 26,1% belajar lebih dari 4 jam, 23,9% belajar selama 3 jam, dan sebanyak 10,9% belajar selama 1 jam. Yang keempat itu, berdasarkan pengambilan data sampel, nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi Telkom University itu berkisar 71,7% memiliki nilai akademik lebih dari 3,51%, dan sebanyak 28,3% memiliki nilai akademik 3,01 sampai 3,50. Nilai akademik kurang dari 3 tidak mendapat responden. Baik, selanjutnya untuk bab 5 ada metodologi atau uji statistika. Boleh di next. Untuk tujuan studi yang kami lakukan, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin atas nilai mahasiswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh durasi bermain game atas nilai akademik mahasiswa. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh durasi belajar atas nilai akademik mahasiswa. Untuk pertanyaan penelitian yang ditimbulkan atas tujuan tersebut, apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap nilai akademik mahasiswa? Apakah durasi bermain mempengaruhi nilai akademik mahasiswa? Dan juga apakah durasi belajar berpengaruh terhadap nilai akademik mahasiswa? Untuk skala pengukuran, kita menggunakan skala ordinal, dan untuk metode analisis menggunakan metode chi-square test. Selanjutnya adalah bab 6, yaitu hasil analisis data dan kesimpulan. Yang pertama adalah pembahasan 6.1, yaitu analisis jenis kelamin mahasiswa terhadap nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi.
Baik, dapat kita lihat hasil dari analisis yang telah kami lakukan. Di sini juga dilampirkan hasil dari uji chi-square. Keterangannya H0 yaitu tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin responden dengan nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. Lalu H1 terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin responden dengan nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. Berdasarkan hasil tabulasi silang, mayoritas mahasiswa memiliki nilai akademik di atas 3,51. Sementara sampel dengan nilai 3,01 sampai 3,50 terindikasi sebagai outlier. Seluruh data yang dianalisis berstatus valid. Uji chi-square menghasilkan hasil signifikansi sebesar 0,243 yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dan pencapaian akademik mahasiswa. Temuan ini diperkuat oleh hasil likelihood rasio sebesar 0,241 dan koreksi kontinuitas sebesar 0,400. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dalam sampel yang diteliti. Selanjutnya, analisis terhadap pengaruh durasi bermain game terhadap nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. Di sini terdapat data mengenai durasi bermain game terhadap nilai akademik dan chi-square testnya, di mana keterangannya H0 tidak terdapat hubungan signifikan antara durasi bermain game dengan nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. H1 terdapat hubungan signifikan antara durasi bermain game dengan nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. Pada tabulasi silang dapat diindikasikan bahwa mayoritas sampel berada pada golongan lebih dari 3,51 pada nilai akademiknya. Keseluruhan sampel kasus ini berstatus valid atas data yang diteliti dengan outlier merupakan sampel dalam range 3,01 sampai 3,50. Chi-square ini menunjukkan signifikansi di angka 0,024 yang mengindikasikan penolakan H0. Angka ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara durasi bermain game terhadap pencapaian akademis mahasiswa. Dengan pernyataan ini juga didukung oleh angka yang ditunjukkan dengan likelihood rasio 0,008. Selanjutnya, analisis terhadap pengaruh durasi belajar terhadap nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. Terdapat data mengenai durasi belajar terhadap nilai akademik mahasiswa dan juga chi-square testnya dengan keterangan H0-nya tidak terdapat hubungan signifikan antara durasi belajar terhadap nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. H1-nya terdapat hubungan signifikan antara durasi belajar terhadap nilai akademik mahasiswa atau mahasiswi. Pada tabulasi silang, dapat diindikasikan bahwa mayoritas sampel berada pada golongan lebih dari 3,51 pada nilai akademiknya. Keseluruhan sampel kasus ini berstatus valid atas data yang diteliti dengan outlier merupakan sampel dalam range 3,01 sampai 3,50. Chi-square ini menunjukkan signifikansi di angka 0,027 yang mengindikasikan penolakan H0. Angka ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara jam belajar terhadap pencapaian akademis mahasiswa. Pernyataan ini juga didukung oleh angka yang ditunjukkan dengan likelihood rasionya 0,021. Selanjutnya kesimpulannya, pada hasil
pengujian pertama ditemukan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi chi-square sebesar 0,243 yang berada di atas ambang batas 0,05, sehingga hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Artinya baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang relatif sama dalam meraih prestasi akademik, sehingga faktor jenis kelamin bukanlah variabel yang menentukan dalam kualitas belajar mahasiswa. Pada hasil pengujian kedua, durasi bermain game menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai akademik mahasiswa. Nilai signifikansi dari ujian chi-square sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hipotesis 0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama durasi bermain game, semakin besar kemungkinan hal tersebut mempengaruhi performa akademik. Meskipun demikian, pengaruh ini tidak bersifat mutlak negatif karena sebagian mahasiswa mampu mengelola waktunya dengan baik, menunjukkan bahwa manajemen waktu menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara hiburan dan tanggung jawab belajar. Pada hasil pengujian ketiga, durasi belajar juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 dari uji chi-square, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi atau lamanya waktu belajar yang dilakukan mahasiswa, maka semakin besar kemungkinan mereka memperoleh nilai akademik yang lebih baik. Hal ini menegaskan pentingnya kebiasaan belajar yang konsisten dan terstruktur dalam menunjang kesuksesan akademik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas belajar mahasiswa lebih dipengaruhi oleh kebiasaan belajar dan pola penggunaan waktu dalam kegiatan rekreatif seperti bermain game daripada oleh faktor jenis kelamin. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan waktu yang efektif serta peningkatan kesadaran diri agar mahasiswa mampu menjaga keseimbangan antara hiburan dan tanggung jawab akademik secara optimal. Baik, selanjutnya diskusi. Boleh di next. Kualitas belajar mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan belajar dan pengelolaan waktu saat bermain game dibandingkan oleh faktor jenis kelamin. Hasil analisis menunjukkan bahwa durasi bermain game dan waktu belajar memiliki hubungan yang signifikan terhadap pencapaian akademik, sementara jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang berarti. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk mengatasi dampak negatif kecanduan bermain game terhadap kualitas belajar mahasiswa-mahasiswi. Ini antara lain, meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya manajemen waktu agar mahasiswa tidak terjebak dalam penggunaan waktu yang tidak seimbang antara hiburan dan belajar. Kampus dapat memfasilitasi hal ini dengan mengadakan seminar atau pelatihan manajemen waktu. Kemudian, membuat jadwal harian yang terstruktur dengan membagi waktu secara jelas antara kuliah, belajar, mandiri, istirahat, dan hiburan. Jadwal ini membantu mahasiswa mengembangkan disiplin diri dan menghindari kebiasaan membuang waktu. Next. Kemudian, menerapkan batasan bermain game agar waktu tidak habis untuk hiburan semata. Mahasiswa bisa mengatur durasi bermain game dan tetap menyediakan waktu rutin untuk belajar setiap hari. Kemudian, meningkatkan kebiasaan belajar dengan membangun rutinitas belajar yang konsisten seperti belajar secara teratur meskipun dalam waktu singkat. Hal tersebut dapat memperkuat pemahaman dan menjaga nilai akademik. Dan yang terakhir, dukungan lingkungan sekitar seperti teman, keluarga, dosen sangat penting dalam menciptakan kebiasaan belajar yang positif. Support system ini dapat membantu mahasiswa tetap fokus pada tujuan akademiknya. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengelola waktu dengan lebih baik dan mencapai keseimbangan antara aktivitas hiburan dan kewajiban akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.